Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Kali ini lagi-lagi kita akan sedikit berbeda dari konten biasanya yang fokus ke bola. Sekarang kita agak lihat ke sisi yang lain tentang kelakuan dari tetangga seberang yang nggak pernah habis-habis ngelawak. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat media Astro Awani yang nggak berhenti-berhenti memantau serta menotis apapun perkembangan yang terjadi di sini. Salah satunya adalah kenaikan dari jumlah penumpang WUSH atau Kereta Cepat Indonesia China dalam pengelolaan konsorsium perusahaan KCJB Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dari awal peluncurannya sampai saat ini telah mencapai sebanyak 10 juta penumpang. Walaupun sempat ada suara-suara yang mengatakan bahwa proyek masa depan ini akan bangkrut karena berapapun jumlah penumpang yang bakal naik gak bakal nutup biaya operasional, kata orang yang merasa paling bijak, tanpa kontribusi apapun yang bisanya cuma monten dan menilai saja. Nah, suara-suara liar semacam inilah yang dijadikan referensi bagi tetangga untuk mengecilkan potensi dari proyek ini, sehingga mega proyek masa depan ini dianggap sebagai hal yang mubazir, menurut pakar ekonomi dadakan online. Namun siapa sangka, setelah peluncurannya justru makin kesini WUSH makin dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menunjang kebutuhan penumpang domestik maupun mancanegara. Semua berkat kehandalan WUSH yang menawarkan kecepatan hingga ketepatan waktu tempuh. Dari yang sebelumnya memakan masa waktu 2 hingga 3 jam memakai kereta reguler atau kereta biasa konvensional dari KAI, dan bahkan harus memakan waktu hingga 3-4 jam menggunakan mobil pribadi. Itu pun dalam keadaan jalanan lancar ya, kalau tidak macet. Kereta peluru ini lahir dengan kecepatan maksimum 429 km per jam, namun demi keselamatan, kereta ini didesain untuk operasionalnya hanya sebatas 350 km per jam. Hanya dengan kecepatan segitu pun sudah menjadikannya sebagai kereta tercepat pertama di Asia Tenggara saat ini, sehingga memangkas dari Jakarta ke Bandung yang hanya 45 menit saja dengan kereta feeder. Untuk itu kehadiran transportasi yang andal dan efisien sangat dibutuhkan di masa modern yang apa-apa serba cepat seperti sekarang. Kira-kira hal-hal macam inilah yang luput dari perhatian dan perhitungan para pengamat ekonomi dadakan. Kira-kira seperti apa sih suara dari para pengamat itu? Sekarang mari kita lihat komentar dan reaksinya. Teruknya langit sana, maksudnya terlalu banyak polusi langit kita ini. Ya, mungkin anggap ajalah langit-langit dia doang yang paling bersih. Sebelum lebih jauh, demi menguatkan data, ada baiknya kita dengerin langsung dari media seberang. Sumbernya langsung dari media dia sendiri. Itu pun saking nggak terimanya masih nggak dipercaya oleh netizen-netizennya. Kurang lebih kayak gini bunyinya. Perkhidmatan kereta api laju Jakarta-Bandung yang dikenali sebagai WUSH mencatat lebih 10 juta penumpang sejak mula beroperasi secara komersial pada Oktober 2023. Syarikat pengendalinya PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC pada Khamis memaklumkan pencapaian itu direkodkan antara 17 Oktober 2023 hingga 25 Jun 2025 melibatkan sejumlah 10 juta 14,707 penumpang perentasi 29,786 perjalanan. 16.000 orang setiap hari, bolak-balik kereta itu saja ada 4 kali. Sekali bawa berapa ribu? Dengar boleh, percaya jangan. Tapi kerjasama pembiayaannya oleh China. Ini yang perlu dikemukakan atau dijelaskan ke masyarakat. Untung apa buntung, katanya. Jadahnya pergi banding Kuala Namu dengan KLEA Express. Tapi at least besi trek KLEA Express tak hilang kena begal. Hampir 7 juta pelancong dari Malaytes dah naik USNI. Terima kasih Malaytes karena sudah membantu bayar hutang Indonesia. 7 juta. Penumpang Malay hanya ada ribuan. Kereta cepat adalah kerjasama investasi Indonesia dan China. 60% Indonesia, PT KAI, PT Wika, PT Jasa Marga, dan PT PN8. Sedangkan yang 40% China adalah Beijing Yaoan. Model bisnis adalah konsesi selama 40 tahun. Seperti bangun jalan tol, yang hutang adalah investor, bukan pemerintah. Nah, dijelasin kayak gitu kepalanya langsung ngepul-ngepul kan keluar asap. Karena emang Pentiumnya nggak ngangkat buat mikir yang berat-berat. Nah, kalau udah kayak gini langsung dah banding-bandingin. Cuma yang dia bandingin ini sama sekali nggak apple to apple. Bisa-bisanya kereta peluru seperti WUSH dia samain sama kereta komuter lain. Di sini juga komuter lain banyak.
Kalau mau hitung-hitungan panjang-panjangan jalur sama banyak-banyakan penumpang ya. Banyakan KRL kita kemana-mana lah yang ngegendong bener-bener. Jadi tulang punggung transportasi massal masyarakat ibu kota maupun kota-kota besar lainnya dengan jaringan yang terkoneksi dan panjang yang pastinya jelas-jelas sudah mengangkut jutaan penumpang setiap harinya. Jadi komuter lain itu namanya urban transportation sekelas metro. Ya sama seperti MRT dan LRT juga gitu. Tapi kalau mau bandingin ya dengan yang sejenisnya kayak misalnya MRT sana dengan MRT sini, LRT sana dengan LRT sini, is oke lah, itu masih masuk akal, masih apple to apple. Lah ini bisa-bisanya dia bandingin kereta yang beda spek, beda fungsi, dan beda kapasiti. Udah gitu jelas-jelas beda harga sama beda quality. Harusnya di mana-mana yang namanya orang normal mah akan bandingin apple to apple, bandingin metro ya dengan metro, bukan dengan kereta jarak jauh seperti kereta Wush. Semua ditelan mentah-mentah. Apa-apa disamain. Minimal bisa bedain mana kuda, mana keledai lah. Entah dapat wahyu dari mana bisa-bisanya. Dia bilang kereta komuter kampung. Dari Tampin Batu Caps, jalan tiap 15 menit. Ujungnya kereta kampung full listrik Malaysia. Itu pun membawa jauh lebih banyak penumpang dari Wush. Kereta cepat tapi lambat. Netizen kita coba bilang, panas ya, tak terima kenyataan. Nah, kalau udah kayak gini, apapun masalahnya, klaim lah solusinya. Wush, Malaysia. Tunggu Kuala Lumpur Brunei Darussalam 2026. Kereta api itu dengar kata rugi hanya bergantung pada pelancong sahaja. Sebab warga tempatan tak mampu nak beli tiket. Dahlah 140 km je. Warga Malaysia pun ikut andil dalam menyumbang jumlah penumpang kereta cepat Wush. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Netizen kita coba balas. Coba sebut ada berapa ekor jumlahnya. Tulis sendiri, baca sendiri, bangga sendiri, shock sendiri. Buat apa nak bangga? Hutang sampai 130 tahun dengan Cina. Kiamat pun belum tentu habis bayar. Tak ada turis asal Malaysia, tak akan ramai lah kereta ni. Terus ditanya sama netizen kita, lah 10 juta yang naik Malaysia semua? Iya, 10 juta dari Malaysia semua. Cakap tuh nak logik ke? Macam mana kau ni? Nah, karena nggak mau kalah, seperti biasa, keluar dah tuh jurus ayat penyedap hatinya. Yang hanya bermodalkan asumsi tanpa data-data yang jelas dan valid. Ngakunya Malaysia sedang membangun kereta api laju dari KL menuju Petaling Jaya. Nah, langsung dijawab sama AI, kan? Yang jelas-jelas berbasiskan data. Proyek kereta api laju antara Kuala Lumpur ke Petaling Jaya itu belum ada dalam perancangan atau pengumuman resmi. Nah, kan? Itulah data yang sebenarnya. Ya, tapi kan apalah yang kita bisa harapin dengan IQ di bawah rata-rata, di mana hanya menganggap hoax adalah fakta-fakta adalah hoax. Ya, jangankan AI Google-nya langsung kayak gini. Orang dari sumber medianya sendiri aja dia anggap hoax. Meanwhile, kat sini tiket stadion 40 ringgit je orang kita dah kata mahal. Indonesia tiket kereta laju 25 USD pun ramai. Siapa lagi maju kalau macam ni? Koyak dengar penumpang Wush 10 juta. Nah, nanti Indodesk klaim tapi dia tak tahu negara asal siapa yang urus kontrak nih. Ini kereta cepat Malaysia katanya. Yang urus kontrak Malaysia bukan? Kalau mau tahu jawabannya simple, kita tinggal tanya AI-nya Google aja. Apakah Malaysia yang ngurus kontrak kereta cepat Indonesia? Langsung dijawab, bukan. Malaysia tidak mengurus kontrak kereta cepat Indonesia. Proyek kereta cepat Indonesia yang dikenal sebagai Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Tuh, jelas ya Dash. Sebuah perusahaan patungan antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia atau BUMN dan Konsorsium Perusahaan Perkeretaapian China. Nah, jelas kan? Jadi kalau mau ngaku-ngaku nggak bakalan laku di sini. Malaysia memiliki proyek kereta cepatnya sendiri, yaitu dari Kuala Lumpur ke Singapura High Speed Rail. Nah, perlu digarisbawahi nih. Tapi proyek itu telah dibatalkan. Dan bayar kompensasi ke Singapura ya kan? Tapi ya itu tadi, mau dikasih fakta seterang apapun, ngarep apa sih kita dengan IQ 15 ringgit? Masih ada aja suara-suara yang bilang penumpangnya adalah rakyat Malaysia semua. Sebab orang Indonesia kismin-kismin, duit Indo murah, mana mungkin bisa naik Wush, katanya. Bahkan saking wahamnya, dia bilang yang buat Wush ini pun Malaysia. Karena cuma Malaysia yang kaya, Indo mana mungkin bisa. Beras aja Indo beli sama Malaysia. Bisa-bisanya kita ambil beras dari para pemakan ubi kayu.
Aduh, udah. Bener-bener another level udah. Sehat-sehat dah kalian semua di sana ya. Semoga masih bisa ketolong. Dan satu-satunya jalan kalau udah terpojok dia bilang kayak gini. Katalah apa yang kamu suka. Sememangnya Malaysia tetap di atas. Dan kami pun malas nak kata negara kamu sangat. Asyik nak tahu akan kami je. Habis itu dia bilang, aku tak ngaku Indonesia saudaraku. Dijawab sama netizen kita. Siapa yang mau saudaraan ame elu? Segini dulu video dari saya, dan tak lupa juga saya ingin mengingatkan untuk para saudara-saudara saya yang ingin bekerja ke luar negeri, maka berhati-hatilah jikalau memilih tempat yang tidak aman untuk diri kita sendiri, karena ingat, ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Sebisa mungkin hindarilah bekerja ke sebelah karena sudah ada banyak bukti-bukti yang pulang-pulang tinggal nama. Masih banyak negara di luar sana yang jauh lebih bisa menerima kita sebagai sesama manusia. Baiklah, terima kasih untuk para teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini sampai selesai. Dan untuk para teman-teman yang menyukai counter seperti ini, silahkan bantu push like-nya dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari fans Garuda. Serta jangan lupa dukungan keikhlasannya untuk membantu admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Dan satu lagi, jika teman-teman memiliki rekomendasi video yang layak untuk kita reaksi, selain kita fokus ke channel bola, apakah ada berita-berita lain yang menurut teman-teman menarik untuk kita bahas? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sehat-sehat untuk para saudaraku yang ada di dalam dan di luar negeri, dan semoga dilancarkan rezekinya, serta semoga dipanjangkan umurnya sekeluarga. Amin. Dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.